Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah perkembangan kebutuhan dan hak anak di sekolah dasar. Kali ini kita akan memasuki modul 5 dengan tema proses belajar di sekolah dasar. Di modul 5 ini, kita akan bahas proses belajar anak di sekolah dasar, kemudian secara komprehensif. Jadi Anda akan mempelajari pengertian belajar, prinsip-prinsip yang mendasarinya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, serta cara mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar pada anak sekolah dasar. Jadi terdiri atas 4 kegiatan belajar. Nah, kemudian di KB1 kita belajar definisi atau pengertian belajar. Jadi belajar itu adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman, latihan, atau pengajaran dalam konteks sekolah dasar. Belajar merupakan aktivitas fundamental yang membentuk dasar perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Proses ini melibatkan perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Belajar di SD itu menekankan pada pembentukan fondasi, literasi, numerasi, dan karakter yang akan menjadi bekal anak dalam tahap pendidikan selanjutnya. Nah, kemudian karakteristik belajar anak sekolah dasar. Jadi untuk karakteristik atau ciri belajar anak SD itu meliputi belajar adalah proses berkelanjutan. Jadi belajar merupakan proses yang terus-menerus terjadi sepanjang waktu, tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu. Nah, kemudian bersifat aktif dan konstruktif, yakni anak belajar dengan cara terlibat langsung dan membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman. Nah, kemudian dipengaruhi oleh motivasi dan lingkungan. Jadi dorongan dari dalam diri dan kondisi sekitar sangat menentukan keberhasilan proses belajar anak. Nah, kemudian yang keempat, melibatkan perubahan perilaku. Jadi hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri anak. Selanjutnya prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar adalah pedoman dasar yang membantu guru dan siswa mencapai pembelajaran yang efektif. Prinsip ini mencakup kesiapan belajar, penguatan positif, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, serta pengulangan untuk memperkuat pemahaman si peserta didik atau si anak. Kemudian, memahami prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal di SD. Jadi prinsip-prinsip belajar. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip belajar utama. Jadi ada prinsip kesiapan, ada yang kedua prinsip penguatan, kemudian yang ketiga prinsip motivasi, dan yang keempat prinsip pengulangan. Prinsip kesiapan itu adalah anak harus siap secara fisik, mental, dan emosional sebelum menerima pembelajaran baru. Kesiapan belajar ini mempengaruhi kemampuan anak menyerap materi. Kemudian yang kedua prinsip penguatan, yakni pemberian reward atau pujian memperkuat perilaku belajar positif. Jadi penguatan dapat berupa verbal, non-verbal, atau hadiah kecil untuk memotivasi anak. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip motivasi atau motivation. Ini motivasi internal dan eksternal, mendorong semangat belajar anak. Guru dan orang tua berperan penting dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Nah, kemudian yang keempat yaitu prinsip pengulangan atau repetition. Ini latihan berulang membantu memperkuat ingatan dan pemahaman. Penguatan yang teratur meningkatkan retensi materi pembelajaran jangka panjang. Tadi prinsip pertama ya. Kemudian prinsip belajar dalam konteks sekolah dasar. Jadi prinsip kesiapan. Guru itu memastikan siap belajar dengan apresiasi dan pemahaman dan pemanasan sebelum pelajaran dimulai. Nah, kemudian ada prinsip penguatan. Kedua, memberikan pujian, bintang, atau stiker saat siswa menjawab dengan benar untuk memperkuat perilaku positif. Kemudian prinsip motivasi. Nah, ini menggunakan permainan edukatif dan kompetisi sehat untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian prinsip pengulangan. Ini
latihan berulang seperti hafalan, perkalian, dan membaca nyaring setiap hari. Nah, itu tadi prinsip belajar dalam konteks SD ya. Nah, pada kegiatan belajar 3, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jadi, ada faktor internal ya, faktor internal anak. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak yang mempengaruhi kemampuan dan kesiapan mereka dalam menerima pembelajaran. Jadi, pemahaman terhadap faktor-faktor ini membantu guru dan orang tua dalam mendukung proses belajar anak secara optimal. Jadi, di antara faktor-faktor itu ada emosional dan psikologi anak. Pertama, kemudian yang kedua kecerdasan dan kemampuan kognitif. Yang ketiga, kondisi fisik dan kesehatan. Yang keempat, motivasi dan minat belajar. Itu faktor internal. Nah, kemudian faktor eksternal lingkungan sekolah dan keluarga. Jadi faktor eksternal ini adalah pengaruh dari luar diri anak yang berperan penting dalam keberhasilan proses belajar. Jadi lingkungan sekolah dan keluarga menjadi dua pilar yang menentukan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Jadi faktor internal ini mempengaruhi yang pertama kualitas guru dan metode pengajaran. Nah, kemudian yang kedua, dukungan keluarga dan lingkungan rumah. Yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah. Itu tadi faktor eksternal ya. Kemudian dampak faktor terhadap hasil belajar. Ada sebuah dampaknya ya. Hubungan sebab akibat. Jadi faktor internal plus eksternal positif, hasil belajar akan optimal. Faktor negatif itu hambatan pencapaian prestasi. Ya. Nah, contoh pengaruh positif, motivasi tinggi plus dukungan keluarga, jadi akan membuahkan prestasi meningkat. Nah, kemudian kalau kesehatan baik plus guru berkualitas, tentu saja pemahaman akan mendalam. Kemudian contoh pengaruh negatif, gangguan kesehatan plus lingkungan tidak kondusif, maka akan terjadi kesulitan konsentrasi tentunya. Nah, kemudian kurang motivasi plus metode monoton tentu saja akan membuahkan hasil belajar menurun. Itu tadi dampaknya rekan mahasiswa ya. Nah, kemudian pada KB 4 kita bahas kesulitan belajar anak SD. Jadi di sini memahami tantangan dan hambatan dalam proses belajar. Nah, definisi kesulitan belajar itu adalah hambatan atau gangguan yang dialami anak dalam proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan di sekolah. Nah, kondisi ini menyebabkan anak tidak dapat belajar secara optimal meskipun memiliki tingkat kecerdasan normal. Kesulitan belajar dapat bersifat sementara maupun menetap dan memerlukan penanganan khusus. Anak dengan kesulitan belajar membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dan dukungan dari guru serta orang tua. Selanjutnya, kesulitan belajar. Proses belajar di sekolah dasar. Ada 4 proses yang disebut dengan kesulitan belajar tadi. Yang pertama, kesulitan membaca atau disleksia. Jadi, gangguan dalam kemampuan membaca yang menyebabkan anak kesulitan mengenal huruf, mengeja, dan memahami teks bacaan. Itu yang disebut dengan disleksia. Kemudian ada juga yang kedua, kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Kesulitan dalam menulis yang meliputi masalah koordinasi motorik halus, kemudian pembentukan huruf, dan mengekspresikan pikiran secara tertulis. Tadi yang disebut dengan disgrafia. Kemudian yang ketiga, kesulitan berhitung atau diskalkulia. Nah, ini adalah gangguan matematika, operasi hitung dasar, dan pemecahan masalah yang melibatkan angka. Kemudian yang keempat, gangguan perhatian atau attention disorders. Kesulitan memastikan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang mengganggu proses belajar di kelas. Tadi kesulitan belajar. Nah, kemudian penyebab kesulitan belajar. Jadi ada beberapa penyebabnya. Kesulitan belajar pada anak SD dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Memahami penyebab-penyebab ini penting untuk mengembangkan strategi intervensi yang tepat dan efektif bagi setiap anak.
Ada beberapa penyebabnya, diantaranya adalah faktor neurologis, yakni gangguan pada sistem saraf pusat, perkembangan otak yang tidak optimal, atau kondisi bawahani yang mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Kemudian yang kedua, faktor kognitif. Nah, ini keterbatasan dalam kemampuan berpikir, memori, konsentrasi, dan pemrosesan informasi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Kondisi rumah yang kurang mendukung, kurangnya stimulasi belajar, kemudian metode pengajaran yang tidak sesuai atau fasilitas terbatas. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor emosional. Kecemasan, stres, trauma, rendahnya kepercayaan diri, atau masalah psikologis lainnya yang menghambat kemampuan belajar anak. Itu tadi penyebab kesulitan belajar. Nah, strategi mengatasi kesulitan belajar. Mengatasi kesulitan belajar itu memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Nah, strategi yang tepat dapat membantu anak mengatasi hambatan belajar dan mencapai potensi optimal mereka dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Jadi strateginya diantaranya identifikasi kebutuhan spesifik anak terlebih dahulu. Nah, kemudian kolaborasi guru dan orang tua. Jadi ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Kemudian yang ketiga, pendekatan individual dan remedial atau pengulangan, ya. Kemudian yang keempat, penggunaan media pembelajaran secara khusus. Nah, jadi pada modul 5 ini bisa kita ringkas proses belajar anak di sekolah dasar. Nah, belajar itu adalah proses multifase yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kondisi fisik, kecerdasan, emosi, motivasi anak, serta dukungan keluarga dan kualitas pengajaran guru semuanya berperan penting dalam keberhasilan belajar. Prinsip-prinsip belajar seperti kesiapan, penguatan, motivasi, dan pengulangan menjadi pondasi pendidikan yang efektif di sekolah dasar. Kemudian, identifikasi dini dan penanganan kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia sangat penting untuk memastikan setiap anak dapat berkembang optimal. Nah, itu tadi pembahasan modul 5 yang bisa rekan mahasiswa baca lebih lanjut pada modul yang sudah tersedia di Universitas Terbuka. Dari saya cukup sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar ataupun di mediasi layar. Saya tunggu tindak lanjutnya dari saya sebagai tutor. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat, proses belajar anak di SD membutuhkan lingkungan aman, stimulasi yang tepat, dan pendekatan yang menghargai perkembangan mereka.